Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum ila imana wa taslima. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Kita masih berada di suasana lebaran Idul Fitri, kembali fitrah. Tidak lupa saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum, ta'abudana wa ta'abudakum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Hadirin, dalam kesempatan pertama kali kita bertemu ini setelah kita istirahat beberapa saat untuk kegiatan Ramadan, maka sebelumnya saya haturkan mohon maaf yang tidak terhingga manakala dalam pertemuan kita terjadi hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan melalui Ramadan dan kegiatan selanjutnya ini Allah senantiasa mengampuni salah dan dosa kita serta menerima amal-amal baik kita. Hadirin, kita pertahankan apa yang sudah kita peroleh selama Ramadan, bahkan kalau bisa kita tingkatkan ya. Kalau di Ramadan kita full puasa di siang hari, maka supaya puasa kita itu tetap istiqomah, Nabi menganjurkan di bulan Syawal ini dilanjutkan untuk puasa Syawal. Kata beliau, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban summa atba'ahu sittan min Syawalin fa huwa kasaumid dahr. Barang siapa yang puasa selama Ramadan dengan penuh kesungguhan karena Allah dan karena iman, kemudian di bulan Syawal ini dilanjutkan dengan puasa Syawal selama 6 hari, maka fahuwa kasaumid dahr. Baginya adalah bagikan puasa setahun penuh. Kenapa bisa begitu hadirin? Di dalam Islam, agama kita, rumusnya adalah man jaa bil hasanatin falahu isru amsalihha. Barang siapa yang datang, maksudnya yang melakukan amaliyah perbuatan satu, maka diganjar, diberi pahala seperti melakukan 10 kebaikan. Satu sama dengan 10 kebaikan. Ini kalau kita melakukan kebaikan. Kalau melakukan dosa tidak hukumi dosa kecuali sama-sama satu. Hadirin, kalau selama Ramadan itu kita puasa 30 hari atau kadang-kadang memang cuma 29 hari. Kalau rumusnya 1 diganjar 10, berarti kalau puasa Ramadan 30 hari sama halnya kita sudah melakukan puasa sebanyak 300 hari, coba 300 dino. Itu kalau karena Allah. Kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal ini,
6 kali 10 60 sama 300 tadi berarti 360 hari. Hadirin, begitulah hari-hari dalam setiap tahun yang kita lalui. Maka puasa Ramadan 30 hari plus 6 hari di bulan Syawal sama halnya kita berpuasa selama setahun penuh, karena setahun itu isinya juga 36 hari. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa Syawal ini tidak harus urut, hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, enggak. Boleh kita pisah-pisah. Yang penting jangkep 6 dan masih di bulan Syawal. Saya pribadi, saya ambil setiap hari Senin dan Kamis saja, hadirin. Jadi insya Allah 3 Senin 3 Kamis. Kalau ndak prei jangkep bahkan masih lebih harinya. Lah kalau panjenengan belum, ya nanti panjenengan hitung piyambak. Yang penting jangan sampai kehabisan bulan Syawal. Ini untuk orang laki-laki agak gampang. Kalau untuk ibu-ibu, kaum wanita, ini kadang-kadang kalau punya hutang ya mikir-mikir, ya terletak atau tergantung berapa hari hutangnya. Kalau digunakan untuk bayar utang dulu, kemudian nanti Syawalnya masih jangkep, ya monggo dibayar dulu utangnya. Tapi kalau kira-kira tidak jangkep, kayaknya utang sih entek Syawale, ya Syawal didulukan, baru nanti qadha. Tidak benar nggih kalau qadha sama puasa Syawal. Yang benar sama-sama sunnah Senin sama Syawal. Monggo eman-eman kalau tidak kita kerjakan. Fasilitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini luar biasa nilainya kalau kita mau sungguh-sungguh untuk melaksanakan. Kenapa hadirin? Karena tidak ada jaminan tahun depan kita bisa bertemu Ramadan lagi. Ya lek ketemu. Nah, alhamdulillah almarhum Pak Kustomo sudah selesai Ramadannya. Jadi kalau kita merujuk riwayatnya Ibnu Khuzaimah, puasa itu ada 3 fase, 3 etape, 3 bagian. Awalnya rahmat, awsatu maghfirah, wa akhiru itqu minan nar. Jadi sudah bebas dari siksa api neraka. Bebas dari neraka berarti jaminan surga. Nah, maka kewajiban kita setelah Ramadan kayak gini, kita jaga apa yang sudah kita peroleh selama Ramadan. Kita Ramadan loh, wapi nggih. Sabar. Gitu. Kurang 5 menit loh makanan wis ning ngarepe. Kurang 1 menit panjenengan gak gelem korupsi waktu. Sabar. Nggih. Diuring-uring wong, dimarahi orang. Lek cara bahasa Surabaya ini dipisui orang barang karena puasa. Sabar. Ini mestinya kita pertahankan setelah Ramadan, kita tetap masih sabar kayak gitu. Di rumah atau apa saja ada. Orang ana wong muasno, misalnya kita seruput titik sapa sing weruh. Nggih. Tapi karena ada sabar, maka kita nunggu nanti habis maghrib. Nggih. Bahkan ada istri yang cantik halal, nggih. Di rumah ndak ada siapa-siapa. Nanti setelah tarweh, setelah maghrib yo nanggung panjenengan iki. Kesusu aja. Hadirin, ini ya memang poso itu kadang-kadang mudah dan menyenangkan, tapi bagi yang tidak sabar menjadi beban. Maka hadirin, kita pertahankan sabar ini. Kemudian kalau Ramadan panjenengan Masya Allah rajin luar biasa, subuh jauh sebelum subuh sudah datang ke masjid, kemudian ditambah iktikaf, kemudian zikir, baca Quran. Ini kalau bisa kita lanjutkan ya. Ojo entek Ramadane selesai pula mempengi. Eman-eman ya. Sekali lagi tidak ada jaminan untuk bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Maka
Pak Pustomo ini termasuk jamaah kita doakan mudah-mudahan termasuk husnul khotimah dan tiketnya masuk surga masih utuh, tidak rusak, tidak hilang. Insya Allah beliau termasuk golongan ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga juga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, kita melanjutkan taklim kita yang sudah istirahat selama 1 bulan lebih. Kita sekarang masuk kepada bab baru, bab tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Di dalam Al-Qur'an tadi sudah kita baca surat Al-Ahzab ayat 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika orang-orang beriman zamannya Nabi, para sahabat dan mukmin yang lain melihat golongan-golongan orang-orang yang bersekutu. Ahzab itu orang yang golongan yang bersekutu. Qalu, orang-orang mukmin itu bukan takut dan gentar, justru dia mengatakan hada ma wa'adanallah, inilah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, wa rasuluh dan rasulnya, wa sadaqallaha dan dia membetulkan kepada Allah wa rasulnya, wa rasuluhu dan rasulnya, wa mazadahum ila imanan wa taslima. Dalam keadaan seperti itu hadirin, orang yang mukmin yang betul itu tidak pernah merasa takut, merasa gentar dan merasa khawatir. Karena apa? Bagi orang mukmin itu memang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran. Justru orang mukmin itu kalau toh tidak dosa gitu segera mematikan dirinya rapopo. Sayang karena membunuh diri itu dosa. Karena apa hadirin? Kita tanpa mati, tanpa mengakhiri kehidupan ini, kita tidak akan bisa bertemu Allah Ta'ala. Kita tidak akan bisa menikmati amal-amal soleh kita. Karena itulah maka orang mukmin tidak takut mati, sekalipun memang tidak boleh ngarep-ngarep mati, apalagi mematikan dirinya sendiri. Tetapi bagi orang mukmin itu adalah dia tidak merasa khawatir dan takut karena besok mati, sekarang juga mati. Belum tentu orang yang umurnya panjang malah baiknya bertambah banyak, kadang-kadang malah sebaliknya. Karena itu hadirin, orang mukmin yang sesungguhnya ulaika humul mu'minuna haqqo itu manakala menghadapi musuh Allah Ta'ala malah merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baik, ini kemudian ada ayat lagi yang lain, surat Ali Imran 173 dan sampai 174. Allah berfirman, wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fangqalabu bi nikmatin minallah wa fadlin lam yamsashum su'um wa taba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin. Hadirin yang dirahmati Allah, ini nanti di hadis-hadisnya ada uraian yang lebih panjang. Tapi sebelum masuk ke sana saya sampaikan, Allah berfirman alladzina qala lahumun nas. Ini hadirin, ketika dalam satu peperangan orang mukmin mengalami kekalahan, wakila perang Uhud itu, karena kekalahan yang dialami oleh orang mukmin hadirin, banyak pasukan-pasukan Islam yang terluka-luka berat, pulang dalam keadaan pokoknya memprihatinkan sekali. Nah, ketika orang-orang sudah pada pulang di rumahnya, qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Disampaikan kepada golongan mukmin bahwa orang-orang musyrik, orang-orang yang menang tadi menantang kembali untuk menghabisi orang-orang mukmin. Di dalam satu tempat mereka menunggu kedatangan orang-orang mukmin yang kalah itu, qad jama'u lakum fakhshawhum. Maka kata yang memberitahu, takutlah kamu dengan ancaman orang-orang yang akan membunuhmu. Fazadahum imana. Hadirin, mereka orang-orang yang habis kalah perang itu tidak merasa takut sama sekali. Sebetulnya hadirin, mereka sudah tidak punya tenaga kembali. Sampai-sampai dalam sebuah keterangan disebutkan ada satu rumah itu 2 orang
pasukan yang sama-sama ikut perang, sama-sama terluka berat. Saking ndak kuatnya hadirin, gantian menarik, memapah gantian, saking parai. Tapi mereka disuruh takut sama orang-orang musyrik itu sama sekali tidak takut, justru malah fazadahum imana, dan mereka bertambah imannya. Termasuk Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Justru pertolongan Allah itulah sebaik-baik pertolongan. Fangqalabu bi nikmatin minallah, ternyata hadirin dengan apa yang dilakukan seperti itu tidak membuat orang mukmin yang tadinya kalah itu menjadi kalah. Tidak, ternyata datanglah kenikmatan dari Allah Ta'ala, wa fadlin, dan keutamaan, lam yamsashum su, yang tidak mendatangkan keburukan, wattaba'u ridwanallah, karena mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin adzim, Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat agung. Hadirin, nanti di dalam riwayat ada disebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ini satu kalimat yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin, ketika dulu ketika zaman Nabi Ibrahim ini akan dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besarnya. Saking besarnya api ini hadirin, orang-orang musyrik sendiri itu tidak kuat mendekat api itu karena gedenya apinya. Ketika Nabi Ibrahim akan melemparkannya pakai tongkat panjang hadirin, diikat di ujungnya tongkat, kemudian dilepaskan ke dalam api itu. Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api itu, malaikat datang. Wahai Ibrahim, kata malaikat, dalam keadaan seperti ini apa? Nanti kita ketemu riwayatnya. Apa yang kau inginkan? Apakah perlu saya tolong? Apa jawab Nabi Ibrahim? Enggak. Kalau dari kamu wahai para malaikat, enggak, aku enggak butuh. Tapi kalau dari Allah, saya amat sangat membutuhkan. Jadi ketika ditawari akan ditolong oleh malaikat, Nabi Ibrahim tidak mau. Kalau Allah yang menolong, ya saya siap, saya suka, saya mau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku, kata Nabi Ibrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh karena itulah maka kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala ketika dia mengucapkan ya narukuni, ya nar, wahai apiku, nih jadilah kepadaku bardan, sejuk. Api kok sejuk? Kalau Allah menghendaki apa yang tidak mungkin, bardan, sejuk, wasalaman, dan menyelamatkan. Hadirin, dibakar ini tidak selesai sehari. Hadirin, wong kayunya luar biasa banyak, entek dikasih lagi. Setelah sudah habis semua persediaannya, apinya akhirnya mati. Nabi Ibrahim bangkit hadirin, dalam keadaan utuh, satupun bulu-bulunya tidak ada yang terbakar. Justru ikatan yang digunakan untuk mengikat Ibrahim itulah yang terbakar. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Karena itulah maka hadirin, ulama ini banyak kisahnya hadirin tentang kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau yang ni'mal maula wa ni'man nasir itu di lain ayat nih. Jadi sebetulnya tidak ada gabungannya dengan ini, digabungkan sendiri. Ada lagi hadirin kisah, banyak ini kisahnya. Zaman dulu ada saudagar yang bangkrut, entek, danane entek. Kemudian dia mencari pinjaman, cari pinjaman ke orang yang lebih sukses, lebih kaya lagi. Kata yang mau menjami, apa jaminanmu kalau kau akan pinjam uang padaku? Jaminanku Allah dan Rasulnya. Coba. Karena yang ngutang itu bilang kayak gitu, maka dipinjami sekian banyak dirham dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan bersama. Hadirin, rupanya si pengusaha yang utang itu memang berhasil usahanya. Dia siap untuk mengembalikan di satu hari yang sudah disepakati bersama. Sayang saat itu hadirin, itu tempatnya berlainan, dihalangi oleh
buah lautan. Dia sulit untuk bisa nyampe karena tidak ada perahu yang sedang berlayar yang bisa mengantarkan dia. Akhirnya apa hadirin? Orang yang berhutang akan mengembalikan pinjamannya ini, dia cari kayu besar hadirin. Kayu besar yang kering kemudian dilobangi. Dilobangi kayunya itu, kemudian uang itu dimasukkan, dikasih tulisan. Intinya dia membayar utang dengan cara dikintirkan melalui kayu besar itu hadirin. Kemudian orang yang ngintirkan uangnya ini melalui kayu, dia baca ayat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal, tidak terhitung jumlahnya. Hadirin, rupanya setelah sekian hari ada perahu yang bisa ditumpangi untuk mengantarkan ke tempat orang yang meminjami uang itu tadi itu. Rupanya hadirin, ketika si penghutang mengirimkan uang itu sampai sana, uang itu sudah diterima betul hadirin. Coba berkahnya baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Katanya yang meminjami uang, aku paham sama kamu kalau kau orang terpercaya, dan suratmu juga saya sudah buka. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini diantara hikmahnya baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada lagi hadirin, ini belum terlalu lama, masih zaman kita, tapi mungkin sebelum kita tua seperti ini, ada salah satu warga kita yang menjadi TKI di bukan yang Malaysia itu, yang ini di mana, di Taiwan apa di mana gitu, di sana. Karena dipekerjakan yang di luar batas, akhirnya hadirin, tenaga kerja wanita yang tukang ngomong anaknya orang Taiwan ini kecapean. Karena capek, anaknya ini jatuh hadirin, dibawa ke rumah sakit, tidak ketulungan, mati akhirnya. Karena itulah maka tenaga kerja ini akan divonis mati. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sedihnya, takutnya luar biasa. Akhirnya dia minta tolong sama cara sekarang ustadz atau kiai, ulama besar gitu. Cuma sayang wanita ini masih belum lama masuk Islam, sehingga belum pasti betul olehnya membaca. Yang dibaca ya ini hasbunallahu wa ni'mal wakil, terus hadirin, sampai satu hari yang putuskan untuk dieksekusi itu hadirin, ternyata apa yang terjadi, hakim memutuskan bahwa terduga namanya ini itu dibebaskan dari hukuman mati dengan syarat harus segera kembali ke negerinya. Coba hadirin, luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita punya hajat apa saja, banyak-banyak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ulama ada yang kemudian mempelajari hadirin dengan hitungan-hitungan tertentu, dengan aturan yang tertentu, maka sayugjanya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini dibaca sebanyak 450 kali. Sebentar ke hadirin, tidak sampai paling sudah seperempat jam. Tapi dimulai dari sini, alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Kemudian diteruskan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakilnya ini yang dibaca 450 kali. Kemudian setelah selesai, dalam hati dikatakan, tolong ya Allah segala macam persoalan dan kesulitanku. Kemudian dilanjutkan sini, fangqalabu bi nikmatin minallah wa fadlil lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallahu dzul fadlin. Ini juga sekali. Jadi yang 450 kali hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Insyaallah hadirin, saya juga termasuk yang mengamalkan ayat ini karena luar biasa kisah-kisah terdahulu orang yang berhasil melalui amalan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Baik, kita lanjutkan ke ayat mana ya? Wa qala ta'ala, Allah yang maha luhur juga berfirman, wa tawakkal 'alallah wa 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakalah, pasrahlah
Hadirin, kita memang diperintahkan untuk berusaha nggih, berikhtiar. Kita misalnya diperintahkan untuk mencari pekerjaan dan bekerja, tetapi jangan kemudian semata-mata kita merasa bahwa yang akan kita terima nanti adalah semata-mata dari usaha kita. Kita memang diperintahkan usaha, tapi inti daripada usaha itu adalah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang tidak mati untuk selama-lamanya. Terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 58. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hadirin, saya termasuk yang insya Allah berkali-kali mengalami persoalan-persoalan yang di luar jangkauan saya, dan kemudian saya pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, rupanya betul-betul kalau tawakal kita adalah tawakal yang sesungguhnya, Allah akan memberikan jalan dan pertolongan itu luar biasa. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maluhur dalam Ali Imran 159, fa idza azamta, lan iki kalau kau punya azam itu maksud, tujuan atau cita-cita, maka fatawakkal, upayalah kamu dan pasrahkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah taala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang yang betul-betul pasrah kepada Allah, maka dia akan diberikan pertolongan oleh Allah taala dan dia dijadikan kekasihnya. Hasbuh itu kekasih Allah taala. Wa qala ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Anfal ayat surat 8 ayat 2 itu nggih. Orang yang mukmin yang sesungguhnya itu ketika disebut asma Allah, hatinya tergetar, hadirin, memikirkan bagaimana nanti matinya dan seterusnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, imannya selalu bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah dia senantiasa memasrahkan urusannya. Hadirin, tawakal itu pasrah memang, tetapi kalau kita masih bisa memulai dengan ikhtiar, kita harus berikhtiar atau berusaha lebih dahulu. Kecuali kalau sudah tidak bisa, ikhtiarnya piye? Sudah pasrahkan sama Allah Ta'ala, kita memohon kepadanya. Suatu ketika ada katakanlah sahabat yang datang kepada Rasulullah dengan naik onta kendaraannya, kemudian ontanya ditaruh di depan tempatnya Nabi saja tanpa diikat. Begitu sampai kepada Nabi, ditanya sama Nabi, kamu kesini naik apa? Naik onta wahai Rasul. Terus sekarang di mana ontamu? Itu saya taruh di luar di halaman itu. Terus enggak kamu ikat? Enggak, saya pasrah saja. Lah yang kayak gini pasrah yang tidak boleh, karena dia masih bisa berusaha. Ikat dulu, baru kamu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Niki padane awak dhewe nggih. Pasrah wis, sepeda motor taruh ning halaman, kuncinya enggak usah dibawa. Saya pengen tahu nggih apa yang terjadi. Nah, ikhtiar dulu, kuncinya diambil, nek perlu dikunci ganda, baru pasrah kepada Allah Ta'ala seraya berdoa. Insyaallah tawakal yang seperti itulah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kecuali hadirin, kalau sudah tidak bisa usaha, memang ya karena keterbatasan sebagai manusia ada saja yang menghalangnya, itu baru boleh kita tanpa ikhtiar. Ya ikhtiarnya berupa doa itu, sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ayat yang berkaitan dengan perintah bertawakal itu luar biasa banyaknya. Karena itulah maka di dalam bab ini tidak semuanya disebutkan, tetapi beberapa tadi yang sudah kita baca itu kemudian kita masuk kepada riwayat-riwayat atau hadisnya. Hadis al-awwal yang pertama di dalam bab tawakal ini adalah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat ala umam. Ini apa sudah pernah? Belum ya? Belum nggih. Soalnya kan ngajinya saya di tempat-tempat lain juga. Tak pikir kalau di sini sudah. Kata beliau, suatu ketika ditunjukkan kepada beliau beberapa umat dan para nabinya. Fara'aitun nabiyya ma'ahu rohitun
aku melihat Nabi, salah seorang Nabi yang beserta dengan Nabi itu adalah ruha itu sekelompok kecil. Jadi umatnya mau didik hadirin. Ini di alam ruh ditunjukkan oleh Allah kepada beliau. Wan nabiyya mahu ar-rajulu, dan ada seorang nabi yang pengikutnya umatnya itu satu orang saja. Warujulani atau dua orang saja. Coba. Rasulnya tidak dapat umat hadirin. Seperti Nabi Yunus itu malah dimusuhi sampai sedemikian rupa itu. Nabi Nuh dan segala macam. Wan nabiyya walaysa mau ahadun. Kemudian bahkan ditunjukkan kepada beliau ada seorang nabi yang tanpa pengikut sama sekali. Idza rufi'a, tiba-tiba diperlihatkan li kepadaku sawadun adimun, ada sekelompok besar. Fadhannantu annahu ummati, saya kira kalau itu umatku. Jadi selain Nabi itu juga ada, selain Rasulullah juga ada umat lain, Nabi lain yang umatnya banyak, tapi tidak sebanyak umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakila, maka kemudian dikatakan li kepadaku, hada Musa, itu umatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini hadirin umatnya juga banyak, tetapi kalau dibanding dengan umatnya Rasulullah belum ada apa-apanya. Banyak memang kalau dibanding nabi-nabi yang lain yang belum punya umat itu. Tapi Nabi Muhammad umatnya luar biasa. Wa qaumuhu walakin indur ilal ufuk, maka diperintahkan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita untuk melihat ke arah ufuk barat. Wa nadartu fa idza sawadun adimun faqila li, ternyata aku lihat di salah satu ufuk arah itu luar biasa umat yang begitu banyaknya. Fakilali, bahkan masih diperintahkan kepadaku undur ila ufukil akhar. Jadi kalau tadi misalnya melihat ke arah timur, sekarang lihatlah ke arah lain. Ternyata adin faida saudun adimun, juga demikian hebat banyaknya umat beliau. Fakilali, diaturkan kepada Nabi Muhammad, hadi ummatuka Muhammad, itu semuanya umat luar biasa dan banyaknya. Wa ma'ahum, di antara sekian banyak umat itu terdapat sab'una alfan, 70.000. Mugi-mugi kalau panjenengan termasuk yang ini hadirin. 70.000 yadkhulunal jannata, masuk surga bighairi hisabin wala adabin, yang akan bisa masuk surga tanpa melalui penghisapan dan tanpa mampir ke dalam neraka, tanpa diadab atau disiksa lebih dahulu. Jadi 70.000 orang jumlahnya masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Rasulullah selesai mengatakan demikian, bahwa di antara umat yang banyak itu ada 70.000 orang yang saatnya nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk ke Temawan. Nah setelah itu beliau kemudian bangkit dari tempat duduk beliau, fadakhala manzilahu, kemudian beliau masuk ke kamarnya, ke rumahnya. Fakhodo, ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya itu, fakhodo, maka ramailah an-nasu, para jamaahnya ramai membicarakan sopoi yang termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab itu. Fi ulaik, maksudnya alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab, dan tanpa siksa. Faqala, di antara orang banyak itu ada yang mengatakan, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin orang yang 70.000 itu adalah orang yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana-mana bersama-nya Nabi. Ada yang mengatakan seperti itu. Waqala ba'duhum, dan sebagian yang lain mengatakan fala'allahum, mungkin alladzina wulida fil Islam, orang yang dilahirkan sudah dalam keadaan Islam tanpa musyrik terlebih dahulu. Niki falam yusyriku, tidak adik musyrik billahi syai'an sedikit pun. Wa dzakaru adzan tereng nggih. Wa dzakaru mereka pun menyebutkan sesuatu.
ketika mereka ribut saling bertanya sapa yang termasuk 70.000 orang itu, Nabi keluar dari kamarnya. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi bertanya, "Malladzi takhuduna fihi?" Apa yang sedang kau bicarakan ramai sampai seperti itu? Fa akhbaruhu. Maka Nabi kemudian menjelaskan yang termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab sebanyak 70.000 itu adalah kata beliau, hum alladzina la yarquna wa la yastarquna, yaitu orang-orang yang tidak pernah meruqyah orang lain dan tidak pernah minta diruqyah oleh orang lain. Bukan berarti hadirin orang yang meruqyah orang lain atau yang minta diruqyah orang lain tidak bisa masuk surga, tidak. Cuma masuk surganya menggunakan hisab, pakai perhitungan. Jadi orang yang minta diruqyah atau orang yang meruqyah orang lain itu masih ada kesempatan untuk bisa masuk surga, tetapi masuknya surga tidak termasuk yang 70.000 tadi itu tanpa hisab. Wa ala rabbihim, dan orang-orang yang senantiasa laniki monggo, orang yang pasrahnya sepenuh hati kepada Allah Ta'ala itu insya Allah termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Nabi baru saja mengatakan demikian, ini Ukasa ndak kuat ngempet hadirin. Muga-muga aku termasuk di dalamnya. Maka faqoma Ukasa ini berdiri hadirin. Kemudian faqala ud'ullaha ayyaj'alni minhum. Wahai Nabi, mbok aku didoakan semoga aku termasuk 70.000 orang yang ada di dalamnya itu. Faqala, ketika Ukasa minta didoakan seperti itu, Nabi kemudian berkata, anta minhum, wahai Ukasa, ini luar biasa nggih, senengi nggih, termasuk yang masuk surga tanpa hisab itu. Begitu Ukasa didoakan oleh Nabi, ternyata yang lain juga berdiri melok hadirin. Cuma qama rajulun akhar, dan laki-laki yang lain juga berdiri minta, ud'ullaha ya Rasul, doakan kami juga ayyaj'ali minhum, kami termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Apa jawab Nabi? Faqala anda, engkau sabakuka biya Ukasa, sudah didahului oleh Ukasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang 70.000 yang dikatakan Nabi tadi itu adalah orang-orang yang senantiasa pasrah tawakal kepada Allah Ta'ala, tidak pernah menyia-nyiakan amanat, kemudian tidak pernah meruqyah orang lain, juga tidak pernah minta diruqyah oleh orang lain. Sekali lagi, bukan berarti orang yang meruqyah atau yang minta diruqyah itu tidak bisa masuk surga, tidak, tetap bisa, cuma tidak termasuk yang masuk surga tanpa hisab tadi. Jadi kalau dia mau masuk surga itu minta dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini. Lanjut apa? Lanjut. Ada non? Lanjut ke? Waktunya masih ada. Bismillah, kita lanjutkan satu lagi. Asani, hadis yang kedua, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Hadirin, Rasul itu sudah tidak kurang satu surga dijamin, tidak mungkin masuk neraka. Tapi hadirin, beliau masih selalu mengucapkan doa ini, Allahumma laka aslamtu. Lo coba, Nabi sudah jamin surga, surganya luar biasa, masih membiasakan baca doa ini, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, aku pasrah kepadamu dan aku beriman kepadamu. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal atau pasrah diri. Wa ilaika anabtu, dan kelak pasti aku kembali kepadamu. Nabi hadirin sik maca. Wa bika khasamtu, dan hanya kepadamu aku mengadukan diri. Allahumma inni a'udzubika bi'izzatika. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu atas kemuliaan dan keagunganmu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan
selain engkau. Mohon apa? Antudillani, dari orang-orang yang akan menyesatkan aku atau mendolimi aku. Antal hayu, dan hanya engkaulah yang maha hidup. Alladzi la yamut, dan tidak bakalan mati. Wal jinnu, semua jin. Wal insu, dan semua manusia, yamutu, pada saatnya nanti pasti akan mati. Termasuk yang kemarin beberapa waktu Pak Kustomo sudah mendahului. Ini bagian daripada manusia. Kita juga pasti akan mati. Jangankan kita, jin dan malaikat juga nanti mati. Cuma malaikat ini tidak sekaligus, hadirin, ada yang diberi amanat oleh Allah Ta'ala untuk mengurus peristiwa hari kiamat. Tapi yang jelas, yang kekal adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apa kira-kira bacaan ini? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hasamtu. Allahumma inni a'udzubika bi izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamut. Mudah-mudahan Allah juga mengajarkan kepada kita sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sababiyah buat kita sekalian nanti diparing mati dalam keadaan husnul khotimah, bisa pula masuk surga tanpa hisab dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita jumpa lagi pada Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.